Aduh, Ser, jangan main airan di sini, serem banget tahu. Oh, horor. Yang gue denger sih ini kan Taman Langset kan, ini ada sosok-sosok, pokoknya serem. Sosok apaan? Sosoknya Tunggu Kurus gue gak salah. Tunggu Giris. Sosok Tunggu Giris. Iya. Wah, serem banget. Nah, karena serem inilah, gue jadi pengen cerita sama lo tentang satu hal. Lo tahu benda ini gak? Kebalik. Celengan kan? Iya. Ya. Itu celengan itu kan kita suka naruh duit di celengan kan. Ini gue sambil duduk ya, ngerotas dulu. Duduk dulu. Nah, jadi celengan itu kan kita anak bocil suka naruh duit di celengan waktu Duduk kecil. dulu. Nah. Iya. Baru cerita. Jadi kecil kita suka naruh duit di celengan kan. Nah, di masyarakat itu beredar cerita bahwa kalau kita naruh duit di celengan itu diambil tuyul tuh. Tuyul. Iya. Lo tahu kan tuyul? Tuyul? Iya, tuyul bayul. Jadi tuyul itu kan gambaran kalau di film-film ya. Ah, yang bocil-bocil gitu. Botak, terus pakai popok doang, terus dipelihara. Kan secara fiksinya begitu. Dan emang itu udah ada cerita-cerita di zaman kolonial dulu. Ada satu sejarawan, tadi dosen gue cerita, ada satu sejarawan namanya Peter Bungan. Di tahun 1860 dia udah menceritakan orang tentang ada yang makhluk pencuri uang setan gundul. Atau sebelum tuyul namanya setan gundul. Ya, jadi hantu itu suka nyolong duit, terus bentuknya botak, terus dia dipelihara orang buat ngambil duit. Kayak misalkan celengan ini diambil gitu. Nah, begitu. Jadi memang udah ada catatan-catatannya. Oh, terus kenapa akhirnya ada si tuyul ini? Kenapa? Sebenarnya kita bisa lihat dari sisi, sekarang kan tadi udah dari sisi fiksinya ya. Sekarang kita bahas dari sisi antropologinya. Kenapa tuh? Jadi itu ada masuk akal, menurut gue ini masuk akal banget penjelasannya. Kenapa tuyul itu ada? Jadi kita perlu tahu dulu tentang sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di tahun 1870. Namanya sistem ekonomi liberal. Jadi sistem ekonomi liberal itu menggantikan sistem ekonomi yang tradisional. Jadi orang-orang pribumi, rakyat-rakyat biasa kan punya banyak tanah dulu. Ketika sistem ekonomi liberal itu diterapkan oleh company, itu tanah-tanah mereka itu diambil jadi milik perkebunan-perkebunan besar, diubah jadi perkebunan besar, atau jadi pabrik-pabrik gitu kan. Ketika itu diubah jadi pabrik, jadi perkebunan itu, si yang punya tanah itu jadi miskin. Oh, iya. Tapi di sisi lain ada juga yang untung gitu loh. Yang untung siapa? Pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang ya. Entah itu orang pribumi atau orang Cina, itu kan mereka diuntungkan juga dari sistem itu. Ketika ada jurang pemisah itu makin lebar kan, si petani-petani ini mulai ngerasa iri tuh sama orang-orang pengusaha-pengusaha yang kaya raya itu. Karena tiba-tiba jadi OKB ya? Iya, jadi tiba-tiba jadi OKB. orang kaya baru. Jadi yang tadinya si pedagang itu miskin, hidupnya sama kayak petani itulah biasa-biasa aja, tiba-tiba setelah sistem ini berlaku, dia jadi orang kaya baru, nunjukin kemewahannya dan lain sebagainya. Oh, jadi di situ para petani sas lah ya pada curiga. Kenapa nih tiba-tiba kaya? Sama kayak kasusnya yang di Depok babi ngepet gitu ya, Iya. kurang lebih ya. Pasti dituduh yang enggak ada kaitannya sama mistis, gitu gak sih? Betul. Jadi petani itu ngelihat nih, kok temennya, tetangganya yang di pedagang tiba-tiba jadi kaya ya. Terus kenapa tiba-tiba jadi kaya? Dia nanya lah ke si pedagangnya itu. Misalkan gue petaninya. Oke, gue pedagangnya ya. Gue pedagangnya. Kita udah kenalan lama nih. Udah dari kecil lah kita temenan gitu kan. Terus tiba-tiba di suatu waktu, akibat setelah tahun 1870 itu, akibat Belanda buat sistem baru, ekonomi baru, sistem liberal namanya, itu tiba-tiba jadi kaya. Terus gue jadi miskin. Terus gue nanya dong ke lo, Ser, lu kok bisa jadi makin kaya sih? Ya, jawaban gue gini, Iya. ya nggak tahu dari sananya, udah ya gitu. Iya. Terus Nggak gue menjawab itu ya? nggak menjawab lah intinya gitu. Terus si petani ini kan dengan rasa iri dengki ya, dia gak punya duit, sedangkan temen tetangganya makin kaya gitu kan. Akhirnya nuduh lah, kalau misalkan si pedagang atau lu itu punya harta itu lewat cara-cara haram. Salah satunya adalah pencurian atau persekutuan dengan setan. Maka disitulah muncul mitos tuyul, babi ngepet, dan lain sebagainya. Jadi itu makin berkembang lagi di situ ya? Sebelumnya Iya. kan sudah ada di tahun 1950 sekian ya? 1860. Oh, 1860. Iya. Oke, dari situ akhirnya berkembang
sejalan juga sama yang tadi itu. Sistem ekonomi liberal buatan Belanda. Jadi itu emang ada satu sejarawan namanya Ong Hok Ham itu pernah bilang kalau misalkan tuyul itu tercipta karena ada kesenjangan sosial. Yang petani makin miskin, yang pedagang makin kaya, si petani iri gitu kan. Dia membuat mitos bahwa si orang-orang kaya ini atau pedagang-pedagang OKB ini punya duit itu bukan dari pedagang tapi dari persekutuan dengan setan. Apalagi para petani itu ya dalam masyarakat Jawa, mereka itu punya pandangan kepercayaan kalau misalkan lu kok punya duit itu harus kelihatan Kerja kerjanya, keras. iya. Sedangkan si yang petani itu gak ngelihat tetangganya itu atau pedagangnya kerja keras, gitu. Ini sering banget terjadi di Iya. kota-kota besar sekarang ya. Nggak kelihatan kerja, tiba-tiba duitnya banyak. Iya. Karena ada sistem yang namanya work from home Iya sekarang betul. ya. Kan kalau zaman dulu ada sistemnya seperti itu, sistem ekonominya. Jadi orang-orang Jawa saat itu dengan dia pandangannya kalau lu dapet duit, kalau lu kaya, lu harus kelihatan kerjanya. Harus kelihatan nguli gitu Harus ya. kelihatan nguli. Nah, tapi si pedagang ini gak kelihatan ngulinya gitu loh. Akhirnya si petani ini dengan so iri, dia nyiptain lah mitos, lu tuh kaya karena memelihara tuyul itu, karena melihara setan. Tuyul, babi ngepet, jadi ceritanya itu sama. Ih, merinding gue. Serem ya kita cerita Kita sini. kayaknya harus sambil taman kur deh di Iya. sini ya. Coba, Ya, kita ayo. Astaga, jangan lupa dibawa, ayo Fari. Ayo, Ini celengan gue pegang ya. Iya, takut Takut dicuri diambil tuyul. Tapi kalau misalnya kita balik lagi, Fari, tadi tuh kenapa sih iri-irian gitu? Sebenarnya tentang tuyul itu kan kita ada sisi antropologinya ya. Kalau mereka yang percaya ya silahkan, tapi dari sisi antropologinya begitu gitu. Hantu-hantu lain juga sama. Karena iri itu tadi kan kita udah bahas ya, Ser. Kalau misalkan tadi kan lu ingat kalau misalkan lu tiba-tiba jadi kaya, terus gue yang petani jadi makin miskin, terus gue nanya ke lu dapat duit dari mana, Ser? Lu nya nggak bisa jawab. Nah, ketika itu kondisi terjadi, gue sebagai petani dengan rasa iri gitu ngelihat, si Sherly ini dapat duit dari tuyul gitu. Jadi miara setan gitu. Tapi di sisi lain, tuduhan-tuduhan itu juga berdampak panjang dan berdampak besar bagi kehidupan antara petani dan pedagang itu sendiri. Si pedagang itu kan dituduh petani melihara setan. Si pedagang atau OKB-nya ini ngerasa bahwa dia itu udah kehilangan statusnya, Ya jadi malu pasti lah. dong. Kan Kayak dituduh gitu. Padahal kesel. kan dia, Kalau ditanya kesel, gue sebagai pedagang kesel. ya, padahal kan dia bisa aja mereka itu kerja atau dia emang dapat keuntungan dari sistem ekonomi Belanda kan. Nah, tapi dari sisi petani itu juga jadi warning. Jadi ada satu sejarawan bilang si petani ini jadi makin hati-hati nih kalau komunikasi sama pedagang atau sama orang kaya. Takutnya si orang kaya ini malah beli tanah atau rumah si petani dengan harga murah. Karena mereka punya uang tuh. Jadi ada semacam gap-nya lah, jadi masalah gap. Jadi gap-gap itu muncul kemudian mitos-mitos tuyul itu tadi, Sherly, begitu. Oh, makanya dari situ akhirnya mitos-mitos tuyul itu berkembang. Iya. Tapi kan katanya kalau misalnya tuyul tuh cuma nyuri-nyuri ke rumah-rumah orang yang udah tahu targetnya, terus juga kecelengan aja. Tapi gue belum pernah denger nih kasus gitu ya. Tuyul nyuri ke bank, sebenarnya bisa gak sih? Kalau misalnya kita tanya ke orang pinter, tahu kan maksud orang pinter itu apa? Nanti kalau misalnya nanya ke mereka, pasti itu akan nyari jawabannya. Misalkan tuyul nggak bisa nyuri ke bank karena di bank itu ada brankas besi, atau tuyul itu nggak bisa ngambil uang karena uangnya itu sepok-sepok. Kan kalau di celengan ngambilnya per lembar-lembar tuh, Iya. gitu kan. Nah, tapi kalau dari si antropologi ya kenapa tuyul nggak bisa nyuri ke bank? Karena udah terbuktikan itu hanya mitos doang. Mitos yang diciptakan dari kesenjangan sosial. Jadi kenapa tuyul gak nyuri uang ke bank? Kenapa tuyul gak ngambil e-money? Nah itu dia, Iya. apakah tuyul bisa mencuri e-money? Kenapa tuyul gak ngambil saldo e-wallet kita? Itu kan karena pada dasarnya bukan karena emang teknologi atau segala macam, karena emang secara antropologinya seperti itu. Itu hanya mitos doang yang tercipta dari kesenjangan sosial. Kalaupun ini bukan mitos, anggaplah ini Ah. bukan mitos dan tuyul tuh beneran ada. Hmm. Bagi yang percaya begitu Yeah. ya. Berarti dia juga sebenarnya tidak bisa melawan sistem sekarang, sistem ekonomi sekarang. Ini mana-mana sekarang udah non tunai ya, pembayaran udah cashless, udah pakai kris gitu kan, nggak mungkin ya Iya. nyuri saldo ATM. Nah kalau misalnya beredar-beredar di masyarakat tuh kenapa sih akhirnya si tuyul ini nggak bisa nyuri ke bank, Fari? Jadi kan tadi dalam sejarahnya itu muncul mitos tuyul tahun 1870 kan. Kenapa masih tetap bertahan? Karena Indonesia ini menganut sistem negara agraris. Pertanian itu kan objeknya petani. Ketika itu masih ada, ya maka akan terus tercipta oleh petani itu mitos tuyul kepada para pedagang atau kepada orang-orang kaya lain. Jadilah itu terus diwariskan setiap generasinya. Apalagi kan dalam kenyataannya masyarakat Indonesia juga
suka banget dengan cerita-cerita yang seperti itu kan. Bahkan ada salah satu jurnalis Indonesia namanya Mohtar Lubis, dia menyebutkan salah satu ciri manusia Indonesia adalah percaya dengan tahayul. Atau mitos-mitos seperti itu. Jadi ya udah, ada karena emang sudah diciptakan seperti itu, ada cerita juga, terus masyarakat Indonesia suka ceritanya, terus aja diwarisin setiap generasi gitu. Udah jadi urban legend ya kalau sekarang? Jadi urban legend. Meskipun urban legend ini juga jadi catatan-catatan tersendiri oleh beberapa antropologi di luar negeri. Nah, pernah juga ada kayak jurnal yang menuliskan akhirnya tentang si penelitian si tuyul itu? Di tahun 1950 ada antropolog Inggris namanya Clifford Geertz. Clifford Geertz. Dia terbang dari jauh-jauh ke Inggris sampai ke daerah namanya Mojokuto atau daerah sana namanya Kediri. Itu dia menulis dan meneliti ada orang kaya yang di sana yang dia melihara tuyul. Secara pengamatannya dia ya, jadi dia mengamati bahwa mitos tuyul itu beredar di kalangan masyarakat sana. Meskipun di sisi lain dia juga tahu kalau misalkan mitos itu tuyul itu hanya mitos doang gitu. Bahkan menarik juga kalau dengar ceritanya Clifford Geertz itu dalam bukunya kan dia tulisnya dalam Religion of Java, agama Jawa. Dia menulis bahwa masyarakat di Mojokuto itu ada beberapa yang melihara tuyul. Mereka ciri-cirinya pelit atau suka pakai baju yang rombang-rombeng. Kayak gini. Iya, jadi si Geertz ini nyatet kalau misalkan orang melihara tuyul itu bajunya jelek, terus makannya pura-pura gak punya duit. Jadi biar seakan-akan dia itu biar gak kedetek ya. Biar gak kedetek. Kan kalau kedetek orang-orang ngiranya dia ngelihara tuyul kan. Jadi ya udahlah, itu pengamatannya seperti itu doang. Tapi seiring waktu sisi antropologi juga terbongkar bahwa mitos tuyul itu hanya mitos doang. Begitu, Sherly. Hanya mitos doang. Tapi kalau yang beredar di internet dan masyarakat sekitarnya, aku sempat nanya-nanya juga. Katanya kenapa akhirnya tuyul ini nggak bisa nyuri duit ATM kita atau nyuri duit di bank gitu. Katanya si tuyul ini nggak bisa nembusi logam yang pertama ya. Terus dia tuh biasanya mau nyuri kalau udah tahu siapa pemilik ya. Sedangkan kalau di bank kan banyak kepemilikan ya, nggak cuma satu orang aja gitu. Kayak gitu juga. Tapi kan dari sisi metafisik ya. Metafisik kalau ya. dari sisi antropologi ya sudah dibuktikan, banyak sejarawan, antropolog juga nyebut bahwa mitos itu tercipta hanya karena kesenjangan sosial aja. Begitu. Jadi ya itu hanya mitos doang gitu loh. Oke. Tapi kayak sekarang tuh banyak banget Fahri yang ternyata ini tuh tuyul in real life gitu. Kayak zaman sekarang tuh justru banyak banget tuyul-tuyul yang menyerupai manusia gitu. Kayak gimana, tau gak? Apa tuh? Sekarang kan banyak tuh pencuri uang negara atau yang harus dihati-hatiin. Jadi untuk si tuyul ini kalian aman aja karena itu mitos yang patut dihati-hatikan sama kalian pemirsa adalah tuyul-tuyul yang menyerupai manusia. Yang mencuri uang siapa? Uang rakyat dan uang negara. Kayaknya gue gak enak nih badan gue. Aduh, mari. Pemirsa, saya mau bawa Fahri ke paus tuh kayak dia kesurupan sosok diri. Terus ikuti isu-isu ekonomi hanya di CNBC Indonesia Insight. Wah, tempat di mana Anda akan mendapatkan wawasan dari masa lalu hingga masa kini. CNBC Indonesia, biar bisnis. Ayo ke pausan. Bismillahirrahmanirrahim.